Peran infrastruktur sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak masyarakat. Infrastruktur adalah wujud modal publik sebagai bentuk investasi pemerintah dalam bentuk fasilitas umum seperti jalan umum, sistem saluran pembuangan umum, dan sebagainya. Pembahasan mengenai industri dan pembangunan infrastruktur tidak terlepas dari tujuan pembangunan berkelanjutan atau lebih sering dikenal dengan SDGs sebagai kesepakatan pembangunan global. Pembahasan tersebut terletak pada poin ke-9, yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur yang berisi membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Kondisi infrastruktur di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara di Asia, di mana beberapa daerah seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua masih memiliki pertumbuhan industrialisasi dan infrastruktur yang kurang merata. Berdasarkan data dari Kemenpupr RI, stok infrastruktur terhadap produk domestik bruto Indonesia dari tahun 2015 sebesar 35%, meningkat pada tahun 2020 sebesar 43%. Namun, persentase ini masih cukup jauh dibandingkan dengan standar yang diberlakukan oleh World Economic Forum pada negara maju, yaitu sebesar 70%. Untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur tersebut, dilakukan penambangan material di bumi seperti besi, tembaga, nikel, kobalt, dan platinum. Namun, penambangan material di bumi secara terus-menerus akan berdampak pada kerusakan lingkungan. Bahan kimia berbahaya yang digunakan untuk mengekstraksi sumber daya dapat membahayakan keanekaragaman hayati, pekerja, dan penduduk lokal. Melihat adanya permasalahan tersebut, perlu adanya alternatif penambangan yang dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan iklim bumi. Oleh karena itu, diusulkan konsep asteroid mining sebagai alternatif penambangan di luar bumi. 1986DA merupakan near Earth asteroid yang diasumsikan memiliki jarak sekitar 0,5 unit astronomi dari bumi. Perjalanan pulang pergi antara bumi dan 1986DA bisa memakan waktu sekitar 1 tahun. Asteroid 1986DA dipilih sebagai target operasi penambangan karena merupakan jenis asteroid tipe M yang memiliki persentase nikel dan besi yang tinggi, sehingga dapat digunakan untuk bahan konstruksi di orbit. Asteroid 1986DA memiliki reflektivitas radar yang lebih tinggi dibandingkan dengan asteroid lainnya, karena komposisi mineralnya diterima secara luas di komunitas ilmiah. Asteroid ini mengandung beberapa material, yaitu besi sebesar 17,6 gigaton, nikel sebesar 2 gigaton, dan kobalt sebesar 100 megaton, serta sisanya dapat terdiri dari kombinasi emas dan platinum sebesar 300 megaton. Peluncuran roket dilakukan di area ekuator bumi untuk menghemat bahan bakar. Alasannya adalah karena peluncuran pada area ekuator bumi memiliki kecepatan awal yang lebih tinggi dibandingkan di luar area ekuator bumi. Indonesia sendiri untuk pertama kalinya akan membangun bandar antariksa. LAPAN telah menetapkan Kabupaten Biak, Provinsi Papua sebagai lokasi yang cukup ideal karena paling dekat dengan ekuator bumi dan pantai timurnya langsung menghadap ke Samudra Pasifik. Pihak-pihak yang akan terlibat dalam merealisasikan gagasan asteroid mining adalah LAPAN, SpaceX, Kementerian SDM, dan perusahaan-perusahaan komersil. Ada 2 jenis roket yang bisa digunakan. Yang pertama, roket klasik menggunakan energi fosil untuk bahan bakarnya sehingga biayanya sangat mahal. Sebagai alternatif, roket yang digunakan pada asteroid mining adalah electric space engine. Meskipun roket listrik kurang bertenaga untuk meluncur ke luar angkasa dibandingkan dengan roket klasik, tetapi roket listrik lebih ekonomis karena hanya membutuhkan bahan bakar dari bumi yang lebih sedikit, sehingga biaya yang dikeluarkan lebih murah. Ketika roket mencapai asteroid 1986DA diamankan dengan cara menghentikan atau menambahkan rotasinya dengan menggunakan pendorong agar tercipta artificial gravity. Untuk memindahkan asteroid yang sangat besar, perlu adanya dorongan yang kuat untuk memindahkan asteroid ke lintasan yang dekat dengan orbit bulan. Gravitasi dari bulan akan membantu menempatkan asteroid di orbit yang stabil, sehingga lebih menghemat banyak biaya untuk bahan bakar. Metode penambangan asteroid 1986DA dilakukan dengan menggunakan solar furnace, yaitu menggunakan cermin yang memancarkan sinar matahari yang terkonsentrasi ke permukaan asteroid, sehingga permukaan keras dari asteroid dapat dipecah sedikit demi sedikit. Probe mining akan mengebor menembus ke permukaan asteroid. Selanjutnya, sebuah alat seperti tabung akan dimasukkan ke lubang yang telah dibor. Pada proses tersebut, terdapat panas yang dihasilkan dari fokus cermin surya. Panas tersebut berfungsi untuk melelehkan es atau batuan yang menutupi permukaan asteroid.
Di saat yang bersamaan, batuan besar dihancurkan menggunakan grinders menjadi kerikil dan debu. Proses membawa hasil tambang dilakukan dengan menggunakan teknologi 3D printing. Kita dapat mencetak sistem pengiriman lebih cepat dan lebih murah dengan membuat kapsul tahan panas berisi gelembung gas. Kapsul tersebut dijatuhkan ke laut sehingga kapal dapat membawa kembali ke daratan. Material asteroid yang sudah berada di bumi dipisahkan berdasarkan jenis materialnya seperti besi, nikel, kobalt, dan platinum. Lalu didistribusikan ke beberapa industri bahan baku di Indonesia. Negara-negara yang telah sukses dalam misi penambangan asteroid diantaranya adalah Amerika Serikat, Jepang, Uni Eropa, Uni Soviet, dan China. Diharapkan Indonesia dapat berpartisipasi dan menjadi kekuatan astronomi di Asia Tenggara. Dari konsep asteroid mining ini, diharapkan dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur di Indonesia, mengurangi dampak dari penambangan yang ada di bumi, dan juga menjadi solusi masa depan menuju Indonesia Emas 2045. Salam astronomi dan sampai jumpa!